Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari modul 1.4 yang biasanya ini ditanyakan banyak CGP. Yang pertama, bagaimana agar peran kita sebagai guru penggerak mendapatkan respon positif dari rekan sesama guru. Nah, memang betul saat ini Bapak Ibu kita sering mendengar banyak beberapa oknum yang tentunya tidak sesuai dengan peran dan nilai guru penggerak dalam bersikap sehari-hari setelah justru menjadi guru penggerak. Tapi kita harus sadar bahwasanya perubahan adalah sebuah proses, dan proses itu tidak seperti kalau kita membalikkan telapak tangan langsung begitu kita inginkan langsung berubah, tapi kita perlu pendekatan. Kita sudah dibekali dengan filosofi KHD, bagaimana kita memberikan, menuntun mereka, murid-murid kita untuk dapat meningkatkan segala kodrat anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat. Hal itu tentu saja apabila kita lakukan, kita tidak usah menyuruh, tetapi kita menjadi panutan, kita menjadi figur teladan, tentunya akan disambut, karena kita tahu kalau perubahan itu bukan tidak hanya sekedar untuk diri kita, tapi yang utama peran kita sebagai guru penggerak adalah berpihak pada murid. Nah, sehingga pembelajaran ketika berpihak pada murid dan hal itu membawa perubahan pada murid, maka bisa dipastikan, meskipun tidak semuanya, memang kita tidak bisa menuntut seluruh guru itu memiliki respon positif kepada kita. Sebaik apapun kita, keniscayaan itu pasti ada. Kita tidak, saya percaya dan tidak semua orang itu suka dengan kita atau respon positif. Karena apa? Karena yang keniscayaan itu hanya untuk perubahan. Maka yang perlu kita pahami bahwa kita harus berubah sesuai dengan program yang sudah ada di guru penggerak, terutama ketika kita ingin mendapatkan respon positif, maka dari dalam diri kita sendiri budayakan untuk disiplin positif ya. Nah, Bapak Ibu, banyak sekali bagaimana kita menghadapi murid, bagaimana kita nantinya empati di PSE juga sudah kita tahu bahwasanya kita sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat menjadikan teladan bagi guru-guru yang lainnya. Nah, dan tidak lupa juga bahwa peran kita sebagai guru penggerak ini harus selalu berinovasi, selalu berasa mandiri, terutama berkolaborasi dengan komunitas yang ada di sekitar kita. Jadi kolaborasi tidak hanya dengan guru tapi juga dengan murid. Mengapa di guru penggerak ini tidak bukan disiplin positif? Mengapa harus budaya positif? Nah, budaya itu menurut saya adalah pembiasaan. Ketika anak-anak diajak untuk belajar, kemudian lambat laun mereka akan terbiasa, maka hal ini tidak hanya sekedar disiplin tapi sudah membudaya, bahwasanya kehidupan mereka sudah menjadi budaya, jadi tidak asing lagi. Nah, bagaimana jika kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana jika sesudah melakukan segitiga restitusi tapi respon murid tidak seperti yang diharapkan? Seandainya murid yang sudah mendapatkan restitusi dari temannya yang berbuat salah, tapi dia secara diam-diam tidak memaafkan dengan tulus dan masih menyimpan traumatik. Bapak Ibu, tugas kita sebagai pemimpin di kelas adalah memastikan bahwa anak-anak itu harus merasa bahagia atau kasmaran di sekolah. Tentunya kita memiliki bagaimana segitiga restitusi, kemudian bagaimana melakukan kerjasama dengan teman-teman,
itu semuanya, bagaimana juga tidak kalah pentingnya adalah visi yang sudah Bapak Ibu inginkan. Tentunya ini akan nyambung bagaimana kita terkait dengan filosofi KHD, kemudian peran kita dan tujuan kita menjadi guru penggerak. Kita memiliki mimpi, kita memiliki banyak sekali hal-hal yang tentunya akan menjadikan kita selalu dapat memiliki keyakinan terhadap hal-hal baik. Nah, yang ketiga, cara mengatasi kesulitan dalam penerapan budaya positif di sekolah, karena pada dasarnya sifat-sifat anak didik berbeda dengan anak di bagian barat. Saat menerapkan budaya positif ini, anak-anak kembali melakukan hal yang sama. Bagaimana sebagai guru mengatasi masalah ini? Nah, Bapak Ibu, kita juga sebagai peran kita sebagai guru penggerak adalah memastikan pembelajaran yang berpusat pada anak. Maka mulai kita merenungkan sendiri, sudahkah kita mengimplementasikan modul 1, modul 2 dan modul 3 di kelas? Maka apabila itu sudah kita renungan ternyata anak selalu melakukan hal yang sama, tentunya perlakuan kita tidak sama lagi. Kita harus mencari, terus belajar, dan selalu memiliki ide-ide kreatif dan berinovasi meskipun itu menyelesaikan masalah. Itu saya rasa penting. Kita banyak sekali memiliki media-media, kita harus banyak belajar. Bahwasanya sebagai guru penggerak kita tidak terus berhenti untuk belajar, tapi kita harus tetap belajar. Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi yang sudah ada di media massa, itu juga bisa menjadi pembelajaran. Sehingga ketika terjadi kasus-kasus di sekolahan kita, maka saya mendapatkan pencerahan bahwasanya sabar itu tidak ada batasnya. Kita tetap sabar dalam menghadapi anak-anak, karena memang anak-anak itu cenderung ingin tahunya tinggi, merasa tertantang. Nah, guru juga sama, ketika ada kasus yang sama, guru jangan segan-segan untuk mencari solusi pemecahannya yang berbeda. Itu merupakan tantangan bagi kita sebagai guru. Nah, bagaimana? Contohnya mungkin Bapak Ibu pernah ya kasus ini, anak-anak selalu berantem, mungkin hanya melerai. Nah, suatu saat mari kita cari akar masalahnya. Mengapa anak ini harus bertengkar? Mengapa? Nah, kita cari mulai. Apakah ini dari memang di rumah dia selalu melihat orang tuanya bertengkar barangkali. Nah, kita perlu cari itu sumber-sumber akar masalah kita ambil sebagai guru, tidak hanya sekedar melerai anak-anak. Itu contoh yang paling sederhana. Kemudian bagaimana mengimplementasikan budaya positif di era global. Bapak Ibu, di era global ini memang kita dihadapkan pada budaya-budaya barat. Nah, bagaimana kita dapat menangkalnya, bagaimana kita dapat memberikan pengetahuan kepada mereka, dampak-dampak positif maupun negatif. Tentunya Bapak Ibu guru tidak akan bosan-bosan untuk selalu menuntun mereka, memastikan bahwasanya ketika mereka melenceng dari istilahnya rel, kalau kita ibaratkan kereta api, kita itu tidak bisa merubah mereka, tetapi kita hanya dapat memastikan bahwa yang mereka lalui itu aman untuk dirinya dan aman untuk orang lain. Artinya apa? Jadi apa yang kita lakukan itu nantinya tidak merugikan orang lain yang ada di sekitar kita, bahkan juga pada diri sendiri. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.